Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernida Skarikma, NPM 2320103041. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil PJBL saya yang berjudul Analisis Kegiatan Operasi, Arus Kas, Likuiditas, dan juga Solvabilitas. Baik, sebelum memasuki pembahasan terkait dengan analisis-analisis yang telah dilakukan, maka izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit terkait dengan profil singkat perusahaan yang telah saya analisis. Untuk perusahaan yang pertama adalah saya menggunakan PT Asip atau PT Sinergi Intipastindo Tbk yang bergerak di industri kemasan plastik dan juga telah didirikan sejak tahun 2001. Kemudian untuk perusahaan yang kedua itu ada PT GDST atau PT Gunawan Dian Jaya Steel Tbk, yang mana perseroan ini bergerak di bidang industri baja sama juga manufaktur, yang mana untuk memproduksi hot roll steel plates dan telah didirikan pada tahun 1989. Kemudian untuk perusahaan yang terakhir adalah PT IFII atau PT Indonesia Fibrobroad Industri Tbk yang bergerak di bidang industri papan serat atau industri kayu, yang mana sudah melayani pasar domestik dan juga ekspor dan berdiri sejak 2007. Selanjutnya, memasuki analisis yang pertama adalah analisis kegiatan operasi dengan metode Common Size Income Statement, di mana metode ini merupakan teknik analisis yang digunakan dengan menyajikan setiap pos laporan laba rugi sebagai persentase terhadap penjualan. Berdasarkan analisis dari ketiga perusahaan, performa terbaik itu ditunjukkan oleh PT IFII, di mana harga pokok penjualannya itu turun dari 73,45% menjadi sekitar 66,04%. Nah, untuk laba brutonya itu naik dari 26,55 menjadi 33,96%. Kemudian untuk laba bersihnya juga mengalami peningkatan dari 10,22 menjadi 14,40%. Sedangkan untuk PT Asip sendiri itu mampu mempertahankan stabilitas dengan margin yang cukup tipis, di mana HPP-nya itu turun dari 93 sampai 92,61%. Untuk laba brutonya itu naik tipis, kemudian laba bersihnya juga naik tipis. Sementara untuk PT GDSE ini justru mengalami penurunan kinerja yang signifikan, di mana HPP-nya naik, kemudian laba brutonya itu turun dan laba bersihnya turun hampir 50%. Nah, ini itu diakibatkan karena adanya tekanan biaya produksi. Secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa PT IFII ini unggul secara keseluruhan dengan pertumbuhan yang sehat. Kemudian untuk PT Asip stabil dengan pengelolaan biaya yang cukup disiplin, sedangkan untuk PT GDST ini memerlukan evaluasi ulang strateginya agar dapat mengembalikan kembali profitabilitasnya. Analisis kegiatan operasi dengan metode index number, di mana metode ini merupakan teknik analisis laporan keuangan dengan menggunakan tahun dasar sebagai patokan, kemudian membandingkan dengan setiap tahun di pos berikutnya untuk melihat tren pertumbuhan atau penurunan kinerja. Seperti itu. Nah, berdasarkan analisis dari ketiga perusahaan, maka untuk pertumbuhan yang terbaik itu masih ditunjukkan oleh PT IFII, di mana ini dapat dilihat dari angka penjualan yang naik 26%, kemudian laba sebelum pajaknya melonjak dan laba bersihnya juga tumbuh 77,42%, yang mana ini tuh sejalan atau didukung oleh efisiensi biaya produksi meskipun pada beban penjualannya itu meningkat sejalan dengan ekspansi usaha. Kemudian untuk PT Asip sendiri itu mengalami sedikit penurunan penjualan sebesar 1,5%, namun berhasil menekan HPP itu turun dan beban bunganya juga turun, sehingga laba sebelum pajak itu tetap tumbuh meskipun laba bersihnya itu hanya naik tipis saja sebesar 0,23%. Nah, sebaliknya untuk PT GDSE ini juga masih mengalami tekanan berat pada HPP, yang mana HPP-nya itu tumbuh melebihi pertumbuhan penjualan. Nah, ini menyebabkan juga kenaikan beban administrasi dan juga beban bunga yang mengakibatkan laba bruto, kemudian laba sebelum pajak, dan juga laba bersih itu turun drastis, sehingga kinerja komprehensifnya hanya mencapai tidak sampai 50% dari capaian tahun sebelumnya. Kesimpulannya, untuk PT FII ini masih merupakan perusahaan dengan pertumbuhan paling agresif dan juga sehat. Untuk PT Asip itu tetap stabil, dan untuk PT GDST itu masih mengalami kemerosotan signifikan yang memerlukan perbaikan strategi operasional dan juga pengendalian biaya yang mendesak. Selanjutnya, untuk analisis DuPont itu menguraikan ROE menjadi 3 komponen utama seperti margin laba, kemudian efisiensi aset, dan juga penggunaan utang. Nah, berdasarkan hasil analisis, untuk kinerja yang masih terbaik itu masih dipegang oleh PT IFII dengan ROE yang cukup melonjak dari 8,26 menjadi 13,71%, didorong oleh NPM yang juga meningkat, kemudian perputaran aset yang juga membaik dari 52,10% menjadi 70,93, yang mana ini juga didorong oleh penurunan level
leverage dari 155,16% menjadi 134,26%. Kemudian untuk PT Asip ini cenderung konsisten, namun kinerjanya itu justru rendah dengan ROE yang cenderung stabil di sekitar 0,90%. Ini disebabkan karena NPM-nya juga tipis sekitar 1,4% dan perputaran asetnya itu cenderung stagnan. Sebaliknya untuk PT GDST sendiri itu mengalami kemerosotan di mana ROE-nya itu turun drastis, kemudian ini disebabkan oleh NPM-nya yang juga menyusut dari 8,44 menjadi 4,03% dan leverage-nya yang justru melonjak ke level tertinggi 203% yang menandakan adanya resiko keuangan yang besar dari PT GDST. Kesimpulannya, untuk PT IFII adalah perusahaan yang paling profitable di mana PT Asip stabil namun kurang menarik bagi investor, sedangkan untuk PT GDST sendiri ini masih memerlukan perbaikan strategi operasional. Selanjutnya, untuk analisis arus kas berdasarkan sumber penerimaan dan penggunaan kas, dapat diketahui bahwa PT Asip ini memiliki sumber dari arus kas operasi yang mana untuk arus kas operasinya menurun dan kasnya itu digunakan untuk pembayaran pemasok, kemudian beban administrasi, bunga, pajak, dan juga pembelian aset tetap, serta pelunasan liabilitas sewa. Untuk PT GDST sendiri juga memiliki sumber utama dari arus kas operasi, yang mana arus kas operasinya itu turun drastis dari 19,24 miliar menjadi 5,32 miliar, yang mana kasnya digunakan untuk pembayaran pemasok, gaji, bunga, pajak, investasi jangka pendek, dan juga pembelian aset tetap dan juga dividen sebesar 118 miliar rupiah. Untuk PT IFII ini juga bersumber dari arus kas operasi yang justru melonjak secara signifikan dan kasnya itu digunakan untuk pembayaran pemasok, kemudian gaji, beban operasi, dan lain-lain. Kemudian untuk free cash flow-nya, ketiga perusahaan itu memiliki arus kas bebas yang positif namun dengan kualitas yang berbeda-beda. Di mana untuk PT Asip sendiri ini punya arus kas bebas yang cenderung paling rendah dan terus menurun. Untuk PT GDST sendiri ini meningkat, tetapi peningkatan ini bisa dibilang semu karena ditopang pendanaan seperti utang atau saham, bukan dari operasi yang mana untuk operasinya ini juga turun drastis. Sementara untuk PT IFII ini memiliki arus kas bebas yang terbesar dan juga cenderung meningkat, yang mana mencerminkan fleksibilitas dari keuangan yang sangat baik, kemudian sinyal positif bagi investor. Rasio kecukupan arus kas atau CFAR ini menunjukkan bahwa PT Asip dan juga PT IFII menunjukkan kondisi yang sehat karena arus kas operasinya mampu menutupi investasi dan juga pembayaran dividen. Sedangkan untuk PT GDST ini menunjukkan kondisi yang sangat beresiko, di mana operasinya itu tidak mampu menutupi pengeluaran dan bergantung pada pendanaan eksternal. Kemudian berdasarkan cash reinvestment ratio, ini menunjukkan bahwa PT Asip memiliki nilai yang rendah dan juga cenderung menurun, sedangkan untuk PT GDST itu sangat buruk, bahkan negatif nilainya minus 7,10% yang mengindikasikan adanya ketidakmampuan dari perusahaan untuk mempertahankan aset dan juga risiko likuiditas. Sedangkan untuk PT IFII meningkat signifikan dan juga sehat, yang mana ini mencerminkan efisiensi dan juga kapasitas pertumbuhan jangka panjang yang juga lebih baik, seperti itu. Selanjutnya, untuk analisis likuiditas berdasarkan 4 rasio likuiditas, maka dapat diketahui bahwa untuk PT Asip ini memiliki kondisi yang paling liquid, di mana asset ratio-nya itu berada di atas 1 dan kasnya mampu menutupi liabilitas lancar hingga 143% meskipun dari proporsi kas terhadap aset lancarnya itu rendah. Untuk PT IFII ini menunjukkan perbaikan arus kas operasi, yang mana asset ratio-nya itu menurun dari 0,44 menjadi 0,25 dan kas terhadap liabilitas itu hanya kisaran 0-2%, sehingga untuk likuiditas jangka pendeknya itu masih lemah. Sedangkan untuk PT GDST ini masih berada dalam kondisi yang paling kritis, di mana asset ratio-nya itu berada di bawah 1 dan kas terhadap liabilitas itu hanya kisaran 1-4%. Dan untuk cash flow ratio-nya itu mendekati 0, menandakan adanya ketidakmampuan dari perusahaan untuk membayar utang jangka pendek. Untuk kesimpulannya, PT Asip ini memiliki kondisi yang paling sehat, kemudian untuk PT IFII membaik namun masih rentan, sedangkan untuk PT GDST itu memerlukan perbaikan likuiditas secara mendesak. Selanjutnya, analisis solvabilitas menunjukkan bahwa PT Asip memiliki kondisi yang paling sehat dengan
DER yang menurun dari 0,026 menjadi 0,014, yang mana ini tanpa utang jangka panjang dan kasnya itu juga melebihi utang. Sedangkan untuk PT IFII membaik dengan seluruh rasionya yang menurun seperti DER dan juga utang jangka panjangnya. Sebaliknya, untuk PT GDST ini memiliki resiko yang tinggi dengan seluruh rasionya memburuk karena ada peningkatan dari DER dan juga peningkatan dari utang jangka panjang, yang mana ini menandakan adanya akumulasi utang tanpa kas yang cukup. Kesimpulannya dapat diketahui bahwa PT ESIP memiliki kondisi yang paling sehat, kemudian PT IFII menunjukkan perbaikan, dan juga PT GDST memerlukan pengurangan utang secara mendesak. Berdasarkan analisis-analisis yang telah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan untuk PT IFII ini memiliki pertumbuhan yang kuat dan juga berkelanjutan di semua dimensi analisis. Sedangkan untuk PT ESIP itu tetap aman namun masih kurang atraktif bagi investor. Sedangkan untuk PT GDST ini masih memerlukan perbaikan pada operasional dan juga pengelolaan utang yang signifikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.